Halo semuanya, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semua, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang gerak rotasi. Khususnya kita akan belajar terkait aplikasi hukum Newton pada gerak rotasi. Nah tapi sebelum aku mulai nih teman-teman ya, aku mau ajak kalian semua jangan lupa buat subscribe YouTube channel Exxon Course. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Serta jangan lupa untuk komen video ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. So langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa konsep yang kalian harus perhatikan dulu ya. Bagaimana sih sebenarnya untuk mengerjakan soal terkait gerak rotasi ini? Nah, jadi seperti biasa, kalau hal-hal terkait dengan gaya-gaya, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian melukis terlebih dahulu atau menggambar terlebih dahulu seluruh diagram gaya yang terjadi pada benda-benda yang terkait. Termasuk nih teman-teman ya, termasuk katrol. Kalau di dinamika partikel di bab-bab sebelumnya kalian mungkin hanya melukis gaya-gaya pada benda. Nah kalau di dinamika rotasi kalian juga harus melukiskan gaya yang bekerja pada katrol beserta dengan arah geraknya. Oke. Nah setelah itu baru kita menggunakan konsep hukum Newton. Untuk benda yang bertranslasi itu dia itu jalan ya kan, tetapi dia tidak muter, maka akan berlaku hukum kedua Newton. Hukum kedua Newtonnya seperti apa? Sigma F sama dengan M kali A. Oke, jadi rumus ini bakalan sering dipakai nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk benda yang berotasi, benda yang berotasi dalam kasus ini adalah katrol teman-teman, akan berlaku seperti ini teman-teman. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Oke, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Gampangnya nih gini loh. F itu kan sudutnya itu kan torsi, ya kan? Kalau massa itu kan I. Kalau A itu adalah alfa. Makanya itu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah ini kalian harus hafalin. Oke. Jadi aku rangkum sedikit. Sekali lagi kalian harus gambar dulu diagram gayanya semua lengkap dengan arah gerak katrolnya. Setelah itu untuk benda yang bertranslasi akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Untuk yang berotasi akan berlaku sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah sebenarnya teman-teman untuk melakukan atau mengerjakan soal-soal terkait gerak rotasi ada rumus cepat juga. Jadi biasanya yang ditanyakan adalah percepatan sistem. Rumusnya tinggal gini ya. F yang mempercepat dibagi dengan total M ditambah K kali M besar. Oke, K kali M besar. K ini adalah koefisiennya yang momen inersia ya. Tergantung K-nya berapa. Biasanya katrol itu adalah silinder pejal. Sehingga K-nya adalah setengah. Dan M besar adalah massa katrol. Oke, biar kalian nggak bingung, kita langsung aja coba di soal ya. Misalkan nih teman-teman ya, ada kondisi gaya seperti ini, ya kan? Nah, benda A itu massanya adalah 6 kg. Benda B itu massanya 3 kg. Oke. Katrolnya, massa katrol adalah 2 kg. Dan katrolnya adalah silinder pejal. Misal nih ya, mejanya itu licin. Kalau licin itu artinya tidak ada gaya gesek. Kalian lalu ditanya percepatannya berapa. Lalu ini ada tegangan tali di A, ini tegangan tali B. TA itu berapa? TB itu berapa? Oke, kita akan bahas lebih dahulu pakai cara yang lengkap. Setelah itu nanti kita pakai rumus cepat. Oke teman-teman, konsep yang kalian harus tahu dulu ya. Yang pertama adalah terkait arah gerak. Arah yang sesuai dengan arah gerak. Jadi kalau misalkan sesuai dengan arah gerak, itu tandanya positif. Oke, kalau berlawanan, maka tandanya negatif. Oke, misal bendanya ini geraknya ke kanan, berarti yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Misalnya bendanya geraknya ke bawah, berarti yang ke bawah positif, yang ke atas itu negatif. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah teman-teman, berikutnya adalah benda-benda ini, benda-benda ini akan bergerak translasi. Jadi benda A dan B itu akan mengalami translasi. Oke.
Sedangkan katrol dia akan mengalami rotasi. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti untuk benda A dan benda B kita pakai konsep translasi. Kalau yang katrol kita pakai konsep rotasi. Oke, sekarang langkah pertama seperti yang tadi aku jelaskan, kalian harus gambar terlebih dahulu apa? Diagram gayanya. Benda A ini ada TA ke kanan. Oke, terus ada gaya apa lagi teman-teman? Gaya normal ke atas. Kenapa? Karena dia nempel sama meja. Oke, berikutnya ada lagi gaya berat. Selalu ya, gaya berat selalu ada ke bawah. Oke, berikutnya benda B. Ini benda B. Ada TB ke atas, lalu ada WB, ya kan, gaya berat ke bawah. Oke, sekarang kita harus tahu dulu arah geraknya sistem ini kemana. Bayangin kalau ada bentuk seperti ini, ya kan, dihubungin dengan makatrol, kira-kira geraknya kemana? Yang satu ke bawah gini atau ke atas? Yang dua? Pasti ke bawah, ya kan? Meskipun yang B ini lebih ringan, pasti geraknya ke bawah. Sehingga arah geraknya seperti ini ya teman-teman ya. Sret. Ini adalah arah geraknya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang benda A sama benda B teman-teman. Benda A. Benda A dia berarti gerak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Artinya yang kanan itu plus. Oke, untuk benda A akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Oke. Sigma F-nya, karena dia geraknya ke kanan, maka kita cuma lihat gaya-gaya yang ke kanan dan ke kiri. Jadi atas sama bawah nggak usah dilihat. Oke ya, cukup jelas ya. Kalau misalkan dia geraknya ke atas atau bawah, maka kita cuma lihat gaya-gaya yang ke atas sama bawah aja. Jadi kanan kiri nggak usah dilihat. Karena dia itu geraknya pada sumbu X, yaitu ke kanan, maka kita lihatnya gaya yang ke kanan dan ke kiri aja. Di benda A, F-nya hanya ada TA ke kanan. Tadi karena dia gerak ke kanan berarti TA-nya positif. Oke, nggak ada gaya lain. Sama dengan MA dikalikan A. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Berikutnya benda B. Benda B sama ya. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, dia geraknya ke bawah. Benar ya? Artinya kita lihat gaya-gaya yang disumbui aja, bawah sama atas. Yang ke bawah adalah WB min TB, TB-nya min kenapa? Karena dia ke atas, sama dengan MB kali A. WB-nya berapa? Kalau dia 3 kg berarti W adalah M kali G. M-nya B ya, 3 kali 10 yaitu 30 Newton. Akan jadi 30 min TB sama dengan M-nya B adalah 3A. Ini yang kedua. Oh, yang pertama ini kita bisa ganti dulu MA-nya ya. TA sama dengan 6A. Nah, setelah itu teman-teman baru kita lihat katrol. Oke, ini katrol. Di katrol ini ada dua gaya, yaitu TA dan TB. Ini ya. Nah, kita harus tahu dulu arah geraknya katrol teman-teman. Geraknya katrol kemana? Ini kan ya, seret. Oke. Bawa gini kan, seret. Oke ya. Ini searah atau berlawanan jarum jam? Searah. Jadi katrolnya tuh searah jarum jam. Oke. Kita harus cek TA sama TB ini searah atau berlawanan. Kalau pusatnya selalu di tengah ya. Pusat katrol di sini. Kalau ada katrol di sini, pusatnya di sini, ya kan? Terus ditarik ke bawah, dia kan muternya juga searah. Berarti yang TB ini searah. Gimana kalau TA? Ini katrol terus ditarik ke sana. Dia akan muter gini kan. Set. Berlawanan. Oke. Maka kita pakai rumusnya katrol. Rumus katrol apa? Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsi adalah sigma F kali R. Oke. Sama dengan I adalah KMR kuadrat. Alfanya, alfa itu adalah A per R. Ini ya teman-teman ya, kalian harus tahu rumus-rumusnya. Alfa adalah A per R, I adalah KMR kuadrat. Torsi kan F kali R, berarti sigma F kali R. Oke, nah di sini teman-teman, R-nya ini bisa kita coret dulu sebelum kita masukin. Terus R-nya ini bisa kita coret sama ini. Oke ya, sigma F, katrolnya kan searah jarum jam.
Artinya yang searah jarum jam plus, yang berlawanan itu min. Oke, sehingga ini akan jadi TB min TA sama dengan K-nya adalah setengah. Karena apa? Silinder pejal. Oke, silinder pejal K-nya setengah. M-nya ini tentunya massa katrol ya. Massa katrolnya diketahui 2 kali A. Oke, ini kita coret ya teman-teman ya. Set. Akan jadi TB min TA sama dengan A. Oke, ini adalah persamaan yang berikutnya. Sekarang kita bisa cari A-nya dulu teman-teman. Kita tahu bahwa TA adalah 6A. Ya kan? 30 min TB sama dengan 3A. Artinya 30 min 3A sama dengan TB. Terus kita masukin aja. TB min TA sama dengan A. TB-nya ini ya. 30 min 3A min TA-nya 6A sama dengan A. Maka 30 sama dengan 10A. A-nya 30 per 10, yaitu 3 meter per second kuadrat. TA-nya, EA-nya tadi adalah 6A. 6 kali 3, yaitu 18 Newton. TB-nya tadi 30 min 3A. 30 min 3 kali 3. Sama dengan 21 Newton. Oke, jadi ketahuan kan teman-teman ya. A-nya 3 meter per second kuadrat. TA-nya adalah 18. TB-nya adalah 21 Newton. Kita sudah bisa menemukannya. Gimana nih? Sudah pusing belum? Jadi intinya adalah A sama B kita pakai rumus translasi. Sedangkan yang katrol kita pakai rotasi. Nah sekarang teman-teman kita mau coba kalau pakai rumus cepat ya. Oke. Nah kita harus tahu dulu arah geraknya kemana. Tadi sudah ditunjukkan dengan yang warna hijau ini ya. Arah geraknya yang A ke kanan, yang B ke bawah. Ya kan? Nah rumus cepatnya rumusnya gini. A sama dengan sigma F yang mempercepat per total M plus K kali M katrol. Oke. Nah lihat. Kalian pakai aja gaya-gaya yang di ujung dan ujung. Maksudnya gimana? Karena dia itu geraknya ke sini. Gini kan? Set. Oke. Maka kalian lihat aja gaya yang ada di ujung sini dan ujung sini. Oke. Sampai sini cukup paham ya? Karena geraknya ke bawah, berarti sigma F-nya adalah yang ujung bawah sini dikurangi dengan ujung satunya. Oke. Maka yang gaya yang ada di bawah ini, ujung yang bawah ini adalah WB dikurangin yang di ujung kiri ini apa? Ada nggak gayanya? Nggak ada, ya kan? Berarti E0 per total M plus KM. Oke. WB-nya berapa? 30 Newton. Total M itu artinya 6 kg tambah 3 kg tambah K-nya setengah, M katrolnya 2 kg. Set. Sama dengan 30 Newton per 10 kg. Sama dengan 3 meter per second kuadrat. Sudah dapat, ya kan? Nggak usah pakai F, MA, torsi, I kali alfa, ya kan? Sudah dapat A-nya. Oke. Nah, berikutnya kita cari TA sama TB. TA sama TB-nya tadi beda ya kalau misalkan dinamika rotasi ya. Maka kita cari aja dari persamaan yang kita sudah dapat sebelumnya. TA kan 6A. Berarti 6 kali 3 yaitu 18 Newton. Terus 30 min TB sama dengan 3A. TB sama dengan 30 min 3A. 30 min 3 kali 3 yaitu 21 Newton. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat di sini TA-nya 18 Newton, TB-nya 21 Newton, dan A-nya 3 meter per second kuadrat. Nah, ini sama dengan hasil kita sebelumnya. Misal nih teman-teman, ada soal tipe kayak gini ya. Jadi, ada dua benda. Bendanya ini misalnya satu 7 kilo, yang A 7 kilo, yang B itu 2 kilo. Oke. Lalu massa katrolnya adalah 2 kilo dan ini merupakan silinder pejal. Oke. Misalkan ini adalah TA, ini TB, talinya ini ya. Kalian ditanya A percepatannya berapa, TA berapa, TB berapa. Seperti biasa, kita harus menentukan dulu ya arah gerak sistemnya ini kemana, ya kan? Kalau ini 7 kilo, ini 2 kilo, pasti geraknya ke yang 7 kilo, ya kan? Karena lebih berat.
Sehingga teman-teman pasti arah geraknya seperti ini. Oke, cukup paham ya teman-teman ya. Setelah itu kita gambar diagram gayanya masing-masing. Kita gambar diagram gaya yang benda A sama B dulu. Oke, kita harus ingat bahwa bendanya translasi, katrolnya rotasi. Oke, kita gambar dulu untuk gayanya yang di benda A. Benda A gini ya. Di sini ada W. W-nya kita hitung langsung. W adalah M kali G, berarti 7 kali 10 yaitu 70 Newton. Oke. Lalu ada TA. Oke, ke atas. Benda B mirip seperti ini. Ke bawah W, W-nya berarti 20 Newton, ya kan? Lalu TB. Oke, ini translasi ya. Kita harus tahu arahnya dulu. Benda A arahnya ke bawah, ya kan? Sesuai dengan arah sistemnya. Dan benda B-nya kan ini kan, dia naik ke atas, Oke, artinya untuk benda A yang ke bawah plus, yang ke atas min. Akan berlaku W min TA sama dengan MA kali A. Oke, 70 min TA, MA-nya 7, A-nya tetap A. Ini persamaan pertama. Oke. Yang benda B geraknya ke atas, artinya yang ke atas plus, yang ke bawah min. Akan jadi TB min W sama dengan MB kali A. TB W-nya 20, MB-nya 2 kali A. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Berikutnya, katrol. Katrol. Oke, ini katrolnya ada 2 T ya di sini ya. Ini TA dan juga TB. Kita tahu kalau katrolnya geraknya gini, set. Oke, ini adalah berlawanan jarum jam. Benar ya? Ini berlawanan. Kalau pusatnya di pusatnya katrol ini, ya kan? Porosnya di pusatnya katrol, berarti TA-nya akan membuat katrolnya berlawanan juga. Berlawanan. Kalau TB, seret, dia akan muter gini kan teman-teman ya. Searah. Maka teman-teman akan berlaku kayak gini kan. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Oke, karena dia rotasi, ya kan. Sigma torsi rumusnya adalah sigma F kali R sama dengan I-nya adalah KMR kuadrat, alfanya A per R. Oke, ini R-nya huruf besar aja ya. Oke, sekarang sigma F-nya ini kan berarti kan T A minus TB ya teman-teman ya. Kali R sama dengan K. K-nya adalah setengah karena silinder pejal. Silinder pejal K-nya setengah. Massa katrolnya 2 kilo. Kali R kuadrat A per R. Oke. Ini tinggal kita coret aja R-nya. R-nya sama ini juga. Akan jadi TA min TB. Ini coret ya. Sama dengan A. Oke. Cukup jelas ya, ini adalah persamaan yang ketiga. Sekarang kita gabungkan aja teman-teman. Kita tahu bahwa dari persamaan yang pertama, 70 min TA sama dengan 7A. Ini kan? Artinya TA sama dengan 70 min 7A. Oke. Lalu TB min 20 sama dengan 2A. Artinya TB sama dengan 2A tambah 20. Persamaannya kan ini ya, yang ketiga, TA min TB sama dengan A. TA-nya kita ganti 70 min 7A, TB-nya kita ganti 2A tambah 20 sama dengan A. 70 min 7A min 2A min 20 sama dengan A. Akan jadi 70 min 20, 50, min 9A sama dengan A, yaitu 50 sama dengan 10A. Artinya, A-nya yaitu 5 meter per second kuadrat. Oke, cukup jelas ya. 50 bagi 10, 5 meter per second kuadrat. Maka kita bisa cari TA sama TB. TA-nya tadi apa teman-teman? 70 min 7A. 70 min 7 kali 5. 35 Newton. TB-nya yaitu 2A tambah 20. 2 kali 5 tambah 20. Sama dengan 30 Newton. Oke, jadi A-nya adalah 5 meter per second kuadrat, TA-nya 35 Newton, TB-nya 30 Newton. Cukup jelas kan?
Nah, sekarang kita coba pakai rumus cepat nih teman-teman. Kita pakai rumus cepat. Rumusnya adalah A sama dengan sigma F yang mempercepat per total M plus K kali M katrol. Ini kan? Ingat, F yang mempercepat kita lihat ujung-ujungnya aja. Berarti yang ujung A sini dan ujung B. Oke? Karena geraknya ke A, ya kan? Berarti yang ujung A ini positif dikurangi sama yang punyanya ujung B. Oke? Yang di ujungnya A-nya apa teman-teman? Yang ini kan? 70 Newton, ya kan? Atau WA. Oke? Maka A sama dengan WA dikurangin yang di ujung satunya, yang di sini yaitu ini ya, 20 Newton WB per total M tambah K kali M besar. WA-nya adalah 70, WB-nya 20 per total M-nya 7 tambah 2 tambah KM. Setengah dikali 2, ya kan? Maka 50 per 10 yaitu 5 meter per second kuadrat. Cepat ya, nggak perlu pakai rumus yang tadi itu, ya kan? Nah, TA dan TB-nya kita masukin aja ke sini, ya kan? Di sini 70 min TA sama dengan 7A. Artinya 70 min TA sama dengan 7 kali 5, 35. TA-nya 70 min 35 yaitu 35 Newton. Oke, TB sama TB min 20 sama dengan 2A. TB min 20 sama dengan 2 kali 5, 10. TB-nya 30 Newton. Oke. Hasilnya sama dengan tadi ketika kita menghitung menggunakan rumus sigma Fm kali A dan juga sigma torsi I kali alfa. By the way teman-teman, di video berikutnya kita akan bersama-sama belajar secara khusus bagaimana kita menggunakan rumus cepat untuk mengerjakan soal-soal dinamika rotasi.